Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Samudra Cinta itu baru 2 hari libur. Terus fans-fansnya gara-gara gak nonton karena libur ya. Terus kemudian neror saya suruh bacain lagi karena katanya Azov tunangan atau lamaran sama Cut Siva. Secemas itu ya kalian ya. Oke. Kita langsung akan lihat kartu-kartunya. Kita akan keluarkan secara acak dan kita langsung akan lihat. Deg-degan gak sih kalau ternyata memang beneran? Nah, tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 lagi. 8, 9, 10. Yang pertama, enggak kok, ini tuh kalau saya bilang nggak ada ya lamarannya itu atau apapun tadi itu tadi. Jadi gosipnya ini nggak terjadi karena ya kalau saya bilang sih, kalau sama Cut Siva ini hubungannya itu kalau kayak cups ditaruh itu ya udah kayak kakak adik, kayak temenan. Saya nggak melihat ada cinta di situ. Nggak seperti apa yang dirasakan si Azov terhadap Haiko. Nah jadi kalau saya pikir sudah lupakan saja. Ini kayaknya enggak. Bahkan malah mungkin Cut Siva ini dengan, nah kalian tahu ini siapa. Tapi ya itu tadi masih akan kita pertanyakan karena Cut Siva ini masih terlalu muda. Ya walaupun Haiko juga. Tapi kalau saya pikir nggak akan dengan Rangga Azov. Jadi nggak ada itu tadi. Dan kalian boleh tahu bahwa ini liburnya ini bener gara-gara mereka, gara-gara Azov ini ulang tahun. Jadi nggak ada itu tadi. Dan juga berhentilah untuk mengartikan yang macam-macam karena ada satu unggahan video waktu ketemu dengan salah satu Kitabisa dan ditunjukkan kalau Rangga Azov ini kayak nggak memedulikan Haiko, yang mana enggak. Tapi kan kalian masih ingat bahwa mereka berdua ini sebenarnya pacarannya saat kamera action. Nah, jadi kalau mereka ini nggak lagi bareng, mereka malah sebenarnya pengen menyembunyikan itu. Tapi silakan lihat, cari beritanya. Saya sih nggak nemu dan saya pikir mereka berdua ini nggak, dengan kartu ini nggak ada, karena udah nggak ada asmara di antara mereka berdua ini. Nah yang berikutnya saya lihat The Three of Swords menunjukkan kalau ya walaupun mereka berdua ini saling masih mencintai satu sama lain, tapi kayaknya nggak akan menikah dalam waktu dekat. Jadi Rangga Azov ini belum akan menikah karena dia ini masih mikirin bagaimana masa lalunya dengan ya pacar-pacar yang dulu sampai akhirnya sekarang ini dia nggak mau salah. Di usia ulang tahun yang ke-32 ini, dia nggak pengen salah mengambil langkah sehingga dia mengingatkan kembali, reminiscing. Jadi kayak mengingat kembali apa yang pernah terjadi di masa lalu agar nggak terjadi di masa kini. Jadi dia berhati-hati sekali, terutama dengan Haiko ini tadi. Karena dia ketemu setiap hari, mengenal keluarganya, semua hubungannya ini sudah, kalau saya bilang udah lebih daripada pacaran. Karena mereka berdua ini selalu bareng ketemu, dia nggak mau salah kali ini. Dengan semua yang terjadi, dia bandingkan dan dia nggak mau salah, dia bandingkan nggak mau salah. Jadi akhirnya dia berhati-hati sekali. So, tahun ini kayaknya nggak ada lah cerita akan menikah dengan cepat dan sebagainya. Walaupun saya sih lihat ada sesuatu yang akan muncul di Lebaran ini nanti. Ya kalau itu merubah, harapan saya sih ke arah yang positif. Tapi kalau saya lihat ini ke orang yang lain itu enggak. Karena sama Haiko pun ini kayaknya saya merasakan dia saat ini tuh hati-hati banget. Jadi kalau tahun ini pun, kalau saya kemarin pernah ramalkan, kartu baru ini harus saya bilang ini ada sesuatu update terbaru yang ya dia agak lebih berhati-hati sekarang ini. Nah karena apa? Kalau saya lihat lagi, kayaknya menikahnya ini akan setahun setelah sinetron Samudra Cinta ini kelar. Jadi nggak ada di tahun yang sama. Misalkan Samudra Cinta ini berakhir kapan, nah ini nggak akan nikah di tahun itu. Jadi kalau saya lihat, apalagi bareng dengan saat Samudra Cinta ini ada, dua-duanya ini nggak akan menikah di saat itu tadi. Artinya ini harus kelar dulu, punya hubungan agak berapa bulan atau berapa saat, terus kemudian mereka akan menikah kalau itu yang saya lihat. Dan kalau pernikahan ini memang ada, artinya ya, apa kalian berharap Samudra Cinta berakhir di tahun ini? Enggak kan? Jadi kalau saya pikir sabar dulu aja, kayaknya Azov ini masih akan ulang tahun ke-33 dalam kondisi ya belum berstatus sebagai pria yang menikah. Itu yang saya lihat. Nah yang berikutnya yang kalau saya lihat lagi di sini adalah hubungannya nih kayaknya masih didalami lebih lanjut lagi, benar-benar ingin mengenal lebih jauh lagi, mengenal keluarga,
Dan nanti yang saya bilang ada momen setelah Idul Fitri ini, mungkin adalah momen ya, mungkin siapa tahu lamaran, atau mungkin mengundang makan seluruh keluarga dan saling mengenalkan, ya arahnya ke lamaran juga, kita nggak tahu. Tapi ada sesuatu yang sedang disiapkan, sesuatu yang memang perlahan-lahan ini dibangun sedikit demi sedikit, dan harapannya dari sini ini akan mengarah ke sesuatu yang persatuan antara mereka berdua dan keluarga besar ini tadi. Nah, ini kenapa tidak terekspos dan sebagainya, saya pikir ya urusannya sama-sama udah cinta. Kalau ternyata ketahuan mereka akan nikah, kan jadinya apapun kejadian atau satu halangan yang ada di sinetron, orang kayak yang ini juga nikah, ini juga, ngerti nggak? Kayak misalkan Atta Halilintar dan Aurel kalau sekarang main sinetron, terus mereka ini ceritanya pacaran dan dihalangi pacarannya, itu kan kayak orang nggak percaya karena di kehidupan nyata mereka ini sudah saling bareng. Tapi kalau di kehidupan nyata mereka ini juga gemesin, kalau ternyata aduh ini beneran atau enggak dan sebagainya, akhirnya kan tambah penasaran, orang tambah nonton. Jadi kalau saya pikir mereka akhirnya diminta untuk hati-hati sekali dan menyembunyikan, karena saya lihat di sini saat dia sedang membuat ini tadi, itu dia lakukan jauh dari rumah dia. Yang terus saya lihat di sini adalah The King of Pentacles. Semua ketegasan itu nanti saya pikir akan muncul berkaitan dengan usia. Jadi sepertinya pernikahan ini akan erat dengan usia. Dan kalau kita lihat usia, next stop tempat peristirahatannya ini adalah umur 35. Jadi Azov ini nanti saya yakin akan menikah sebelum atau tepat saat dia ini sebelum nambah jadi 36. Nah, kalau ini yang terjadi, artinya masih sekitar 2,5-3 tahun lagi ini kesempatan untuk menikah. Semoga bisa lebih cepat, tapi ini adalah apa yang dia pikirkan saat dia berulang tahun ke 32, dia nggak mau lama-lama, harapannya pas umur nanti 35 dia sudah menikah. Jadi artinya bisa saja 33, 34, atau jangan-jangan di tahun ini tapi di akhir tahun gitu ya. Tapi semoga saja. Tapi artinya itu tadi loh, kalau ternyata menikah di tahun ini, Samudra Cinta harus selesai. Nah, kalian pilih yang mana? Coba tulis komen kalian di bawah sini. Yang saya lihat lagi di sini adalah Ace of Wands. Mereka kayaknya sudah menemukan ini nanti akan pernikahannya seperti apa, kalaupun ini akan jadi keluarganya bagaimana, karena mereka di sini itu benar-benar sudah kalau agama ini berbeda jangan dijadikan permasalahan. Jadi sepertinya mereka sudah sepakati, kalaupun ternyata nanti suatu saat salah satu yang akan berpindah, ya ini adalah sesuatu yang nggak akan digembar-gemborkan juga. Tapi harapan mereka tetap satu, mereka saling menyayangi dalam satu keluarga yang selalu berketuhanan, dan mereka akan bisa menerima satu dengan yang lainnya. Nah, ini adalah harapan mereka, karena seperti semua orang, menyatukan dua orang, dua keluarga besar dalam satu pernikahan bukan perkara mudah, dan ini adalah sesuatu yang ya butuh waktu untuk melakukan ini. Nah, sehingga kalian kalau ternyata ada permasalahan dengan pernikahan, pasangan kalian dan semua, silakan telepon nomor di bawah ini. Saya akan bukakan kartu dan bacakan apa yang akan terjadi ke depannya, dan semoga saya bisa memberikan jalan keluar untuk kalian semua. Nah, saya lihat lagi di sini. Ada kartu The Queen of Cups. Kalau saya melihat ada satu keinginan yang mungkin ya, arti kartunya nggak langsung menunjukkan itu, tapi ada satu keinginan yang dia inginkan dari dulu untuk, kalau saya pikir ada kemungkinan mereka ini jangan-jangan menikahnya akan di luar negeri, nggak terlalu diekspos oleh media, dan saat mereka nanti akan bersama itu kayak keluarga dulu, baru setelah sekian lama tahu kalau mereka berdua ini menikah. Itu yang saya lihat, karena melihat kerahasiaan mereka dalam hubungan mereka saat ini. Dan kalau saya rasakan ini mereka menikah di luar negeri, bisa jadi mereka akan menikahnya itu berarti setelah COVID-19 ini usai. Nah, berarti semakin meyakinkan, mungkin saja tidak di tahun ini, tapi di tahun ini mereka mungkin saja akan mendapatkan ya tadi, lamaran, persetujuan, saling kenal. Nah, paling cepat tahun depan, berarti kalau paling cepat tahun depan, paling lama itu adalah 2023, karena saat itu usianya udah 35 tahun. Nah, kita berdoa saja, semoga nanti sebelum kita ganti presiden, nah nanti si Azov ini akan bisa mempersunting Haiko seperti yang kalian inginkan. Tapi tetap yang saya lihat ada momen keagamaan. Ini adalah Idul Fitri yang akan memberikan satu hal yang akan membedakan, sehingga kita akan lihat, walaupun nanti secara nggak langsung, karena saya yakin ini pasti akan disembunyikan. Ini nggak akan terendus oleh media dan nggak akan disebarluaskan. Tapi saat nanti itu Idul Fitri, saya merasakan ada sesuatu yang akan terjadi di antara mereka berdua, dan masih merasakan itu, sehingga harapannya adalah sesuatu yang positif di antara mereka berdua, dan apapun yang terjadi harapannya ini mengarah ke arah yang sama-sama kita inginkan. Nah, apakah yang akan terjadi? Kita nanti akan lihat. Tapi nggak waktu Idul Fitri, mungkin agak lama setelah itu,
kita kayak akan cium bau-baunya. Tapi apapun yang terjadi, ini akan terjadi di saat Idul Fitri 1 atau 2 hari maksimal, dan kita akan bisa mendengarkannya mungkin seminggu setelah Idul Fitri atau menuju seminggu itu tadi kita udah mulai mendengar mereka berdua ini merencanakan apa sebenarnya. Nah, tapi sayangnya ada sesuatu yang akan ini agak saya sebenarnya agak takut ngomong ini, takut kalian bully dan sebagainya, tapi kayaknya ada seorang wanita yang mulai mendekati Azov di sini. Ada seorang wanita, ini bukan Azov yang mendekati wanita itu ya, tapi wanita yang memiliki satu niat untuk ya siapa tahu memiliki akhir yang bahagia bersama Azov. Nah, yang ditakutkan adalah wanita ini seiman. Ini adalah seseorang yang terus kemudian saat ini mencoba datang, kalau kayak kita di rumah itu kayak udah ngetok pintu, belum diizinkan masuk, tapi kita tahu nih niatnya apa. Nah, kalau ternyata ini adalah sesuatu yang gak kalian inginkan, doakan agar mereka berdua ini bisa terus bersama walaupun ada orang-orang yang lain. Dan ini adalah sesuatu yang wajar. Pria yang menikah, wanita yang menikah aja juga masih ada cowok dan cewek yang lain yang masih menginginkan. Jadi gak usah terlalu dibesar-besarkan. Kalaupun nanti muncul berita ini, cukuplah tahu bahwa sebenarnya cintanya Azov ini hanya kepada Haiko, dan saya yakin dan masih yakin tentang itu tadi. Walaupun kita tahu bahwa ini adalah orang yang datang dengan cepat, orang datang dengan niat dari masa lalunya Azov, dan mereka berdua ini tampaknya pernah akrab dan ada sesuatu yang akan dibawa untuk hubungan mereka ini nanti. Tapi apakah hubungan ini akan terjadi atau tidak, saya sih nggak yakin. Tapi ketakutannya adalah wanita ini usianya lebih dewasa, sehingga ini kayaknya akan lebih cocok untuk segera menikah jika ternyata bersama dengan Azov nanti. Tetapi harapannya tetap cintanya hanya untuk Haiko, walaupun Haiko ini masih muda dan karirnya masih panjang. Saya berharap mereka berdua ini tetap berakhir di pelaminan. Apakah harapan kalian sama? Silahkan tulis komen dan harapan kalian di bawah sini. Dan ingat, untuk yang ingin bertanya kepada saya, silahkan hubungi nomor ini. Dan semoga saya bisa membantu kalian semua. Dan terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Sampai jumpa di tayangan berikut. Dan please, kalau mau nanya begini, jangan di konten yang, ya kalau konten ramalan nggak apa-apa lah. Masa konten tentang COVID minta diramalin tentang Azov dan Haiko. Ya. Oke. Sampai jumpa dan salam.